Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar ayah bunda sekalian? Baik ya, alhamdulillah, senang sekali bisa silaturahim lagi. Puluhan purnama kayaknya nggak pernah ngobrol dengan orang tua orang tua SMA aku udah lama banget ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini bisa bersilaturahim lagi dengan teman-teman di Semata. Ada Pak Padil, Pak Lilo, Bu Resi, ini dulu teman baik ya, kita berempat ya Bu Resi ya. Kemudian ada teman-teman yang lain juga, alhamdulillah. Di kesempatan hari ini saya diminta nih sama Pak Lilo untuk membahas tentang satu tema yang menarik. Sebetulnya ini kalimat tadi kok jadi lupa judulnya? Apa tadi? Partner for Discovering Successful Life itu yang nyusun kalimatnya Bu Ita sebetulnya. Iya gitu. Waktu 25 tahun Al-Quduah ini. Jadi kita punya bahasa Indonesia aja. Bener kan Ibu Ita kalimatnya? Ada yang salah, dibetulin lagi, akhirnya jadilah kalimat itu. Jadi mohon izin Bu Ita, ingin menyampaikan sedikit mungkin sharing setelah dikuliti begitu ya. Setelah coba kita bedah lagi kalimat Partner for Discovering Successful Life ini keren banget ternyata ya Bunda ya. Dan kita berharap bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah kita bisa mengaplikasikannya dengan sebaik-baiknya, apalagi sejujurnya ya, dan sebagaimana semangat kita bersama, kita ingin mendidik anak-anak kita ini bukan sekedar, kalau bahasa saya itu jangan jadi sekedar kuli peradaban begitu sebetulnya, tapi bagaimana mereka jadi batu bata peradaban ini, kan itu yang paling penting. Jadi peradaban yang lebih baik lagi dengan kondisi hari ini, berita-berita yang luar biasa mengerikan lah gitu kira-kira ya. Nah untuk itu saya bersemangat nih kalau ngobrol tentang terutama untuk orang tua yang anaknya sekarang sudah mau menginjak ya, ini sudah masuk di usia akil balik malah begitu ya. Nah ini kita punya kewajiban yang luar biasa gitu ya untuk bagaimana mengantarkan mereka menuju kesuksesan hidup. Nah ini kita mau bahas nanti bagaimana kesuksesan hidup itu seperti apa sih gitu yang seharusnya kita tanamkan dalam perasaan dan pikiran kita. Nah ayah bunda, mohon maaf sebelumnya, saya bukan tipe orang yang bisa membawa ayah bunda ketawa-ketawa ini ya nanti ke depan. Jadi kalau ada yang ngantuk, mangga dicicipi aja. Kalau ada yang mau ke belakang silakan. Jadi mungkin monoton, nanti terkesan monoton, tapi mudah-mudahan nanti ayah bunda bisa mendapatkan hal-hal yang ya bermanfaat lah walaupun sedikit begitu. Tapi mohon maaf nanti kalau terkesannya, udah ini ngantuk banget ini ya, udah nggak kuat begitu ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya mulai aja. Berapa menit Pak Lelo? Oh udah ya. Oh ya, oke. Mudah-mudahan slide-nya nggak banyak sih, cuman 5 atau 6 gitu, 6 slide saja. Ayah bunda, hari ini anak-anak kita masuk pada fase, jadi kalau fase manusia itu ada dibagi 3 sebetulnya. Ada fase 0 sampai 15 tahun, 15 sampai 40 tahun, 40 tahun sampai wafat gitu ya. Kita yang 40 tahun berapa orang di sini nih? 40 tahun ke atas gitu. Ada ya? Ya. 0 sampai 15 tahun itu kita sebut dengan fase anak-anak. Ya kan ya bunda, mereka tuh fasenya disebut anak-anak. Bahkan atau salah satu titik titik puncaknya adalah saat mereka yang masuk masa haid atau mimpi basah gitu yang sudah kita pahami bersama. Tapi para ulama sepakat walaupun dia belum menstruasi atau belum mimpi basah 15 tahun itu sudah dinyatakan sebagai akil balik, sudah balik begitu. Nah fase anak ini adalah fase di mana kita menanam sebetulnya, menyemai gitu ya, dan
kita jangan sampai terburu-buru untuk masuk pada fase setelah menanam tuh memanen ya, jangan terburu-buru memanen. Jadi banyak orang tua, banyak dari kita ya yang ingin anaknya usia 7 tahun ingin kelihatan tampilannya bagaimana gitu ya. Baru 8 tahun tapi pengennya anaknya udah seperti 25 tahun, jago ini, jago itu, hafal ini, hafal itu gitu. Padahal fase 0 sampai 15 itu adalah fase menyemai, menanam. Nah, 15 tahun pertama ini ya Bunda, itu akan mempengaruhi fase perjalanan hidup selanjutnya. Jadi 15 tahun pertama anak manusia itu akan menentukan kehidupan manusia, kehidupannya di kemudian hari begitu. Nah, baru setelah itu 15 sampai 40 tahun itu disebut dengan pemuda. Siapa yang usianya 39 tahun? Berarti ayah bunda yang usia 39 tahun masih pemuda. Min berapa? 32 masih pemuda gitu ya. Jadi nggak boleh loyo kalau yang masih dibilang pemuda. Pemuda itu dinamis gitu. Jadi kalau dia statis berarti bukan pemuda gitu ya. Pemuda itu bersemangat, tapi kalau pemudanya loyo berarti bukan pemuda gitu ya. Nah, jadi ayah bunda yang masih usianya 39 tahun, wah ini mendekati kan? Nah, itu masih disebut pemuda. Nah, fase yang panjang kan 15 sampai 40 tahun. Dan ini adalah fase di mana anak muda, ya seorang pemuda ini membangun kapasitas dirinya. Sorry, saya balik dulu ke belakang. 0 sampai 15 tahun itu bagaimana kita membangun karakter buildingnya. Karakter building, kalau mohon maaf, bagi saya karakter building itu sebenarnya tentang penanaman iman. Kita ingin nempelin iman kepada jiwa anak-anak kita. Ini yang paling sulit sebetulnya pendidikan penyadaran iman kepada anak-anak kita. Karena apa? Apa tuh kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, bahwa setiap Allah ciptakan manusia itu min alaq. Alaq itu segumpal darah. Kalau ada ulama modern itu bilang alaq itu seperti yang menggantung gitu. Jadi kalau segumpal darah itu menggantung di dinding rahim. Jadi artinya setiap manusia itu butuh bergantung. Kepada siapa dia bergantung? Maka seharusnya dia bergantung pada Allah. Kalau dia tidak bergantung pada Allah, dia pasti akan bergantung kepada yang lain. Bergantung pada handphone, bergantung pada klub bola kesayangan, bergantung kepada apapun yang nanti dia malah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya 0 sampai 15 tahun itu apakah proses yang sudah kita lakukan menanamkan anak agar bergantung, menempel pada Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai atau belum? Ini PR yang harus terus, bukan berarti aduh ini ada yang belum selesai nih dalam pendidikan saya. Ya sudah, tapi paling tidak ayah bunda sudah berusaha itu. Dan bagaimana kita juga terus mendakwahi bagaimana anak-anak kita. Jadi kalau sudah 15 tahun tuh fasenya bukan lagi pendidikan gitu sebetulnya ya bunda. Kan kata doa kita, doa anak soleh itu apa? Bukan anak soleh ke orang tuanya. Rabbi firli kama robbayani sogiro, kama robbayani sogiro. Sebagaimana robbayani, robba itu artinya mendidik. Kalau dari bahasa Indonesia kan sebagaimana mereka menyayangiku sebagai waktu kecil. Tapi kalimat yang aslinya robba itu kan artinya mendidik, memelihara. Waktu kecil. Nah, waktu kecil itu fase anak-anak. Kalau udah dewasa, udah lagi nggak dididik. Jadi ayah bunda tuh sebenarnya udah selesai ngedidiknya. Hari ini kalau misalnya anak kita masih ada yang sholatnya belentong-belentong segala macam, fasenya bukan lagi mendidik, tapi kita sedang berdakwah bisa jadi kepada mereka, gitu ya. Apalagi anak ayah bunda yang sudah 15 tahun, sudah tidak ada kewajiban lagi untuk memberi nafkah gitu sebetulnya kan, gitu. Karena dia sudah selesai. Nah, 15 sampai 40 tahun itu tadi saya bilang capacity building. Bayangkan fasenya panjang ayah bunda. Jadi banyak orang tua yang ingin ngerasa anaknya cepat-cepat sukses di usia 25 tahun. Nanti usia 30 tahun nanti kamu udah jadi kerja di ini ya. Nanti kamu sudah dapat punya rumah ya, punya mobil ya, segala macam. Banyak anak-anak muda yang usia 25 tahun mencapai puncak karirnya, usia 40 tahun dia malah apa ya? Melehoy gitu ya. Tenaganya habis karena dia dikuras waktu masih muda. Padahal 40 tahun itu kehidupan yang sebenarnya baru dimulai gitu ya bunda. Jadi ayah bunda yang sekarang 40 tahun, kita baru memulai kehidupan ini.
Wah, artinya kalau ayah bunda sudah loyo di usia 40 tahun, padahal 40 tahun ke atas itu kita malahnya harus kenceng larinya, akhirnya loyo. Kehidupan ini seperti lari maraton gitu ayah bunda. Kalau lari maraton tuh bagaimana, Pomin? Apakah langsung sprint? Santai aja. Baru mendekati garis finish, ngebut gitu. Nah, ngebut sengebut-ngebutnya. Makanya sepertiga terakhir itu adalah waktu-waktu yang spesial. Sepertiga malam kita diminta bangun. Sepertiga bulan Ramadan yang terakhir kita diminta untuk apa? Itikaf. Bahkan dikejar itu ibadahnya setiap hari, bahkan kita disuruh tinggal di masjid yang laki-laki kan untuk ngejar pahala. Nggak boleh loyo malah di situ. Berarti sepertiga kehidupan kita yang terakhir itu bukan fase kita sedang santai menikmati hasil. Kita mulai untuk berlari kencang. Nah, ayah bunda yang 40 tahun siap berlari kencang karena kita akan menuju puncak. Ini disebutnya summit reaching. Kita sedang mau menuju puncak. Kalau awal anak-anak baru ketemu Allah, di masa mudanya kita lupa sama Allah kadang-kadang kan gitu ya. Masa 40 tahun ke atas kita mulai menanjak lagi ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, ayah bunda, untuk itu yang ingin saya sampaikan bahwa berarti anak-anak kita yang di usia sekarang usia SMA tuh 15 tahun ke atas kan sudah. Berarti kita anak-anak kita sudah bukan lagi disebut anak-anak. Jadi jangan anggap mereka sebagai anak kecil lagi ya bunda. Ini saya sampaikan kepada orang tua ya. Kepada guru-guru juga malah saya sering bilang, jangan panggil lagi mereka, oke anak-anak. Panggilnya apa? Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Coba kita buka halaman ini, gitu ya. Panggilnya teman-teman karena secara syariah ya tanggung jawab kita dan anak kita yang hari ini usia SMA itu sama posisinya di hadapan Allah. Ya, sama posisinya. Maka kita juga harus memposisikan mereka sebagaimana orang dewasa saat kita bicara kepada mereka, gitu ya. Problemnya adalah banyak anak-anak yang hari ini masuk di usia 15 tahun, tapi kedewasannya tak kunjung datang. Nah, maka muncullah ada istilah remaja, gitu ya. Sayangnya kata remaja ini juga dijadikan bahan untuk apa? Di kalangan kita yang muslim juga dipakai gitu ya, remaja masjid gitu ya, kajian remaja Islam kata remaja. Padahal ternyata ya beberapa kali saya baca dan berteman gitu dengan teman-teman yang di psikologi gitu, kata remaja itu baru ada belakangan ini aja, sebelumnya nggak terkenal dengan istilah remaja. Remaja itu ingin mengidentifikasi kok ada anak yang badannya sudah besar tapi gayanya kekanak-kanakan. Akhirnya dibikinlah istilah remaja. Barat menyebutnya dengan teenager gitu. Akhirnya dibuatlah istilah remaja. Jadi remaja itu badannya sudah besar tapi jiwanya masih kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu dia belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, itu problemnya. Karena hari ini ayah bunda jangan sampai fase anak menuju pemuda itu fasenya apa, jenjangnya jauh. Anak-anak kita balik usia berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak ya bunda? 10 ya, ada yang 11. Kalau Ustaz Taat kemarin dapat buat penelitian, nanti usia 7 tahun sudah ada yang mulai menstruasi. 7 tahun ya bunda. Sekarang taruhlah 11 tahun. Sekarang yang kelas 3 SD udah ada. Waktu itu saya ke rumah adik saya yang di Bogor, tetangganya main tuh sama adik keponakan saya masih kecil, usia kelas 2 SD, main. Kan jomplang ya. Ini badannya segini lah, yang satu segini. Terus perempuan lagi pakai baju agak ketat. Oh ini udah SMP apa belum ya? Saya tanya-tanya, baru kelas 3 SD ternyata. Maksud saya mata kepala saya ngeliat sendiri ya. Anak yang baru kelas 3 SD badannya udah, karena sekarang makanannya juga udah ini kan, udah macem-macem lah gitu ya, udah mempercepat hormon orang untuk lebih cepat baliknya. Taruhlah 11 atau 12 tahun. 11 tahun dia balik, tapi tingkat kedewasaannya
baru bisa tercapai setelah dia lulus kuliah. Berapa tuh senjangnya? Jauh kan? Maka yang harus kita lakukan adalah mempercepat, bukan mempercepat. Kalau dia balik, misalnya dia 12 tahun, 15 tahun, dia sudah harus dewasa gitu harusnya. Nah, jangan sampai ada kesenjangan itu. Nah, kesenjangan-kesenjangan itulah yang mengakibatkan, nah ya Bunda boleh lihat itu masalah yang ada hari ini kan, bocah gitu ya, pembocahan gitu ya, sudah dewasa, apa, pokoknya aku kalau mau sekolah di situ beliin motor gitu ya. Nah ya kan, anak laki-laki nih misalnya, narsistik. Nah sekarang lagi banyak, atau ada istilah apa dia ada penyakitnya, NPD, narsistik apa Pak? Jadi orang tuh ada ya Bu ya, pernah dengar nggak? Pernah dengar Bu deh. Jadi dia tuh sebagai pengen dilihat orang aja gitu ya ininya. Bingung dengan dirinya, sok ayah bunda silakan nanti tanya 10 anak SMA yang ada di Rangkas Bitung, ketemu di jalan gitu, mau nanti kuliah mau ngambil jurusan apa? Apa ya? Belum kepikiran gitu. Padahal ayah bunda, kurikulum ini saya bukannya mau mengulang masa lalu, benar ini, tapi ini harus kita berarti kan masa lalu juga keren gitu sebetulnya. Paman saya itu sampai sekarang jago mesin karena SMP itu sudah masuk jurusan mesin. Zaman dulu ada yang Bapak dan Ibu masih ingat, udah ada jurusan mesin ya, ST kan? Nah, Pak Sobiran ininya saksinya. Pak Sobiran juga ST dulu ya? Oh enggak, tapi paman saya udah ST, ngalamin ST. Pagi hari dia sekolah, siang hari dia ngebengkel, kayak magang gitu. Anak SMP, usia SMP. Kata, ini cerita ibu saya ya, cerita tentang adiknya yang luar biasa, udah mandiri sejak dia SMP. Bahkan menghidupi saudara-saudaranya. Jumlah ibu saya tuh punya saudara 11 atau 10 gitu. Jadi 10 kakak beradik. Nah, yang satu nih namanya, saya manggilnya Om Herdi. Setiap akhir bulan dari tempat bengkelnya dia selalu dikasih uang. Pulang tuh suka manggul beras katanya, buat sekeluarganya. SMP itu sudah dibuat jurusan. Nah sekarang malah dia sudah mulai, kemandiriannya sudah mulai kelihatan gitu. Malah sekarang lebih jadi bingung orang anak zaman sekarang. Kalau ditanya mau ngapain, punya ide nggak? Aduh, apa ya idenya? Sok Bapak dan Ibu coba kalau nanti ditanya kepada anak kita, punya ide apa nanti? Mau punya project apa? Itu kadang suka nggak kebayang. Parent take over, kebanyakan orang tua yang ambil alih, bener ya? Waktu saya SMA, bapak-bapak SMA juga, ibu-ibu SMA, daftar sekolah sendiri atau diantar sama orang tua? Sendiri ya? Saya ingat waktu itu saya di sekolah di Kalideres, Jakarta Barat, saya isi dulu rayon, suruh pilih 3 sekolah. Saya nggak milih itu, saya pilihnya SMA 33 kalau nggak salah, 95, 96. Pas dapat pengumuman, saya dapat SMA 94, katanya gitu ya. Waduh, yang udah punya titiknya kan saya taunya 3 SMA itu ya. Gimana ini SMA 94? Saya sama teman kebetulan 3 orang yang dapat di sana survei sendiri kan, kira-kira begitu. Naik, ternyata butuh naik yang pertama Kopaja, kedua mobil omprengan, masuk lagi ke dalam. Masuk ke dalam, enggak, kita daftar. Nah, daftar sendiri kan? Ayah juga begitu kan, daftar sendiri kan waktu itu. Sekarang mulai mundur nih ayah bunda. Masuk SMA udah mulai diantar gitu ya. Kuliah diantar ya sekarang. Ya, mau daftar kuliah. Bahkan kemarin ya teman saya Kang Firman juga cerita. Dulu sekarang saya lihat anak yang mau tes CPNS itu diantar oleh orang tuanya. Saya dulu HRD kan di sini di Al-Qudah ini di HRD. Ada yang datang ke saya, Pak Pri, ada lowongan nggak? Buat siapa Bu? Buat anak saya. Ini pengalaman saya loh Bapak Ibu ya. Anak Ibu di mana? Di rumah. Ini lamarannya. Nah, HRD itu orang yang paling sensitif kan Bapak dan Ibu. Jadi ada yang datang ke HRD, tok. Wah, optimis nih orangnya. Dari ketukannya dia tahu kan. Ini dikasih ke orang tuanya nitip lamarannya. Enggak saya taruh ke kantor, saya taruh aja di rumah saya.
Harusnya anaknya sendiri yang maju ke depan. Nah, ini mohon maaf ya ayah bunda ya, saya harus menyampaikan ini karena kita sedang berada di fase apa ya? Kita sedang seperti memanen ini apa yang kita lakukan masa lalu, akhirnya kejadian-kejadian yang hari ini kita dengar itu luar biasa mengerikan begitu. Perilaku parent take over nih semuanya kita ambil alih, gitu ya. Banyak yang kita ambil alih. Perilaku menyimpang, ya ini udah nggak ini lagi. Seks bebas, LGBT dan sebagainya. LGBT ini udah mulai ofensif gitu ya. Kemarin saya di Jakarta tuh ada ayah cerita begini, Pak Pri, saya itu waktu naik KRL ternyata seberani itu ya orangnya. Emang si yang ngomong ke saya ini wajahnya ganteng sih. Jadi saya lagi duduk di samping di KRL, ada laki-laki giniin tangan saya. Apa paha saya? Saya gituin lagi, dia gini lagi. Sampai saya pindah aja gerbong, malah dia yang marah. Jadi mereka lebih berani ternyata. Kebayang nggak ininya? Nanti kalau anak-anak kita yang ganteng-ganteng, untung saya nggak terlalu ganteng ya. Teman saya ada yang penyuka sesama jenis loh ya bunda. Teman saya ada. Terus dia taubat begitu ceritanya. Sahabat saya, untung ente nggak ganteng, Bre, kayak gitu ya. Jadi nih yang Allah berikan anak kita yang ganteng-ganteng nih bukan berarti hari ini, kata teman saya itu tadi, hari ini punya anak laki-laki juga rada ngeri apa nih katanya. Ya situasinya kan gitu ya. Nah sekarang, ini masalah-masalah yang ada di lingkungan kita nih hari ini ya bunda, yang kita nggak boleh abai juga terhadap hal ini. Lanjut Pak Ella. Nah, maka ayo bunda-bunda, saya ngajak nih kepada ayah bunda semua yang anaknya sudah SMA, maka kita mulai coba menghilangkan lagi menganggap mereka sebagai remaja apalagi anak gitu kan. Karena usia SMA itu adalah orang yang disebut oleh Islam itu orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah menanggung beban, ya kan? Apalagi laki-laki, kalau perempuan memang masih di bawah pengawasan ayah bunda kan gitu ya, sampai dia menikah pertanggungjawabannya dari ayah ke suaminya nanti. Tapi kalau laki-laki mereka sudah jadi orang yang mukallaf ya. Perempuan juga ya, tetap perempuan juga ini nggak bisa dipisahkan, tapi ada hal-hal yang khusus begitu. Apa yang mukallaf itu? Dia sudah punya tanggung jawab secara sisi syariah dan kehidupannya. Ya, kalau dia tidak melakukan sholat, ya dia dosa. Kalau dia melakukan sholat, dia dapat pahala. Jadi pahala dan dosa sudah dihitung. Kalau masa anak-anak tidak ada penghitungan itu kan, tapi saat dia sudah dewasa. Nah, ini yang menjadi keresahan di kita nih para guru juga begitu ya bunda, tentang syariah. Bagaimana ayah bunda kalau melihat anak-anak SD itu memang pasti kelihatannya nurut-nurut dan baik-baik. Aplikasi mereka menunaikan syariah itu adalah buah dari penanaman iman mereka sejak usia 0 sampai 15 tahun. Jadi syariah itu buahnya, efeknya dari iman yang menancap kuat saat anak-anak itu. Jadi nempelin iman di 0-15 tahun itu, buahnya mereka syariah dengan kesadaran sendiri dia melakukan itu. Nah, yang ada kebanyakan kita kencang waktu usia, bahkan kita mulai sampai 5 tahun kan. Ada teman saya tuh ayah sholat subuhnya, anaknya baru 5 tahun, lagi sholat tidur gitu. Wah, gitu kan. Kebayang kan ya bunda, baru 5 tahun, ya kan? Belum ada dosa begitu ya. Kita kenceng di awal, tapi ternyata akhirnya dia lemah di akhirnya. Nah, ini yang mesti kita ingat-ingat lagi begitu ya. Kalau hari ini anak-anak kita sudah usia sebegini, ingat tadi nanti saya coba bagaimana nanti kalau bagaimana menjadi partnernya ya. Nanti kita coba bahas. Kehidupan, mereka sudah bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Baik dia sukses dan gagal, tanggung jawabnya sendiri begitu ya. Jangan tanggung jawab itu tidak menyalahkan orang lain kan begitu. Dia ambil perannya sendiri. Dia berani ambil resiko begitu ya. Dia berani ambil mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Ada keputusan juga di situ. Nah, itu kehidupannya. Nah, artinya ayah bunda,
kadang kita harus bisa memberikan ruang kepada mereka untuk menentukan kehidupan mereka sendiri, tapi bukan untuk berpisah dari kita, gitu. Dia boleh menentukan kehidupannya, tapi tidak boleh terpisah dari kita. Karena hari ini ada yang dikasih kesempatan untuk mencari jati dirinya, tapi dia hilang dari lingkaran keluarganya. Padahal keluarga itu adalah peradabannya. Nah gitu ya. Jadi ini mohon juga jangan disalah tafsirkan. Kadang kita ada psikologi barat bilang berikan anak sesuai dengan bakatnya, biarkan mereka berkembang dengan bakatnya. Tapi buat kita sebagai seorang muslim, keluarga itu adalah miniatur dari peradaban. Mereka nggak boleh lepas dari kita. Yang ada mereka boleh mengembangkan bakatnya, tapi dalam koridor misi keluarganya, gitu ya. Kalau ayah bunda keluarganya punya misi untuk membangun kesehatan masyarakat, ternyata anaknya ahli IT, ahli IT-nya bagaimana bisa mendukung misi keluarganya, gitu. Gitu ya, bunda ya. Jadi nggak boleh lepas sampai dia dewasa. Bahkan nanti ada anak ayah bunda menikah dengan seorang perempuan, dia jadi bagian daripada misi keluarga ayah bunda. Itu yang disebut dengan dinasti, ya, gitu ya. Terima kasih nih yang sudah hadir di tengah perantikan Prabowo kan, tapi ayah bunda hadir aja. Nah jadi itu dinasti yang sebenarnya. Keluarga kita, anak kita ada 5, jangan sampai cerai berai. Hari ini kita dicerai berai keluarga kita, makanya umat ini terombang-ambing. Saya sering saya tulis tuh, peradaban itu hanya bisa dimulai dari keluarga. Jadi visi besar peradaban ini bukan pada pimpinan tokoh agama gitu ya dan segala macam, tapi visi umat ini, visi peradaban ini ada pada diri ayah, di keluarga gitu ya bunda. Nah itu tanggung jawab. Jadi mereka punya kehidupan yang beririsan juga dengan keluarga kita. Ini kalau ngomong tentang keluarga lebih seru lagi nanti ya ayah bunda, nanti ada bahas tentang keluarga. Mampu berpikir, problem solving dan solution making. Itu anak-anak kita, akil itu kan artinya berpikir kan ayah bunda. Berpikirnya itu problem solving dan solution making. Dia bisa menjawab masalah dan juga bisa membuat solusi ya.